5 kios di pinggiran kali ambruk akibat fondasinya terkikis air sungai di Jalan Raya Bojonggede, Pabuaran, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga mengaku kelima kios tiba-tiba ambruk dan langsung masuk ke dasar sungai. Akibat kejadian ini, sepasang suami istri tertimbun reruntuhan bangunan hingga terluka. Diduga longsor terjadi akibat tanah terkikis aliran sungai. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, petugas kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Api dengan cepat melalap permukiman di Jalan Pejambon 1, Gambir, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat merembet ke bangunan lainnya. Warga panik berhamburan keluar rumah sambil menyelamatkan harta bendanya. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran segera melakukan upaya pemadaman agar kebakaran tidak semakin meluas. Berselang setengah jam, api bisa dijinakkan meski 2 rumah warga telah ludes terbakar. Dugaan sementara kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik dari salah satu kabel di dalam rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. 2 wanita berboncengan motor terjun ke parit saat menghindari kakek menyeberang jalan di Jalan Rangkas Bitung, Cileles, Lebak, Banten. Kedua korban pun berteriak histeris meminta pertolongan. Kakek pesepeda ini menyeberang jalan tiba-tiba hingga menyebabkan 2 wanita berboncengan motor terkejut dan terjun ke parit di Jalan Rangkas Bitung, Cileles, Kampung Ranca Caruluk, Lebak. Kedua korban segera berteriak histeris meminta pertolongan warga. Akibat kecelakaan ini, kedua korban terluka di sekujur tubuh karena terbentur dinding parit. Usai korban dievakuasi, si kakek mengaku kesalahannya karena menyeberang sembarangan hingga menyebabkan kecelakaan. Kakek juga mengaku tidak melihat kendaraan korban akibat silot terpapar sinar matahari. Mungkin mendadak rem, nggak sih namanya kontrol ngerem gitu ya. Jadi si korban tuh langsung hilang kendali bang ya? Kendali dan langsung terprosok ke solokan ini gitu. Kedua korban dibawa ke rumah sakit oleh keluarga untuk dirawat. Sementara kendaraan korban juga rusak parah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ajudan Atta Halilintar yang mengancam wartawan dilaporkan ke polisi. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan oknum TNI mengamuk hingga mengacungkan pistol ke arah warga. Kalau bantu saya, sempat ada saya di TV, saya culik 1 orang ya. Sebuah video viral di media sosial, ajudan Atta Halilintar mengancam menculik wartawan yang sedang meliput Atta saat melaporkan pencemaran nama baik ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pengancaman penculikan terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan dengan mengacungkan jari dan berkata akan menculik salah satu dari awak media. Berbekal video itu, pihak aliansi jurnalis video melaporkan ajudan Atta Halilintar ke polisi terkait pasal pengancaman. Bisa ancam membunuh, ancam menculik, ancam meneror, atau ancam meneror juga ancaman ya, ancam memukul, ancam macam-macam yang sifatnya ancaman tindak pidana kriminal ya. Seseorang ini yang kita laporkan diduga mengancam menculik, jadi ada ancaman menculik. Selain pengancaman, tindakan yang dilakukan oleh ajudan Atta Halilintar ini mencederai profesi wartawan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Sejumlah oknum TNI berpakaian dinas dan preman mendatangi rumah warga di perumahan Bumi Husada, Indah Manggala, Makassar. Puluhan oknum TNI ini hendak mencari pria berinisial HM, namun yang bersangkutan tak ada di rumah. Mereka mengamuk dengan membongkar pagar rumah hingga mendobrak pintu rumah yang saat itu dihuni 2 orang anak kecil. Mendengar kegaduhan, warga keluar hingga dihampiri anggota TNI yang salah satunya mengacungkan pistol. Di saat itu dia melihat tentara pegang pistol sambil arahkan naik ke atas begini sambil tanya, "Mana Bapak?" Dibilang anak saya, "Bapak pergi kerja. Kerja di mana?" Anak saya tidak jawab. Terus ibunya mana? Pergi jemput kakak sekolah. Sudah itu dia keluar lagi bicara sama orang sambil todongkan senjata sama semua orang. Korban melaporkan kasus ini ke Markas Polisi Militer 14 Hasanuddin sekaligus meminta perlindungan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuriswin, iNews melaporkan. Polisi meringkus pelaku pencurian modus membantu korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penangkapan terhadap pelaku berlangsung dramatis lantaran polisi harus turun ke rawa-rawa untuk mengejar pelaku yang melarikan diri. Seorang pelaku pencurian ini nekat menceburkan diri ke rawa saat akan ditangkap aparat Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Polisi terpaksa menceburkan diri ke rawa guna menangkap pelaku, kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui pelaku ZA, 54 tahun, merupakan pelaku pencurian dengan modus berpura-pura menolong korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Veteran Selatan. Usai mengantar korban ke rumah sakit, pelaku kemudian meminta ponsel korban dengan dalih untuk memfoto plat kendaraan yang menabrak korban lalu melarikan diri. Modusnya itu berpura-pura membantu korban pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian meminjam handphone milik korban dengan alasan untuk memfoto, mengambil gambar mobil yang atau kendaraan yang menabrak. Tapi setelah itu, setelah itu membawa lari barang korban, termasuk handphonenya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polrestabes Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Tangerang Selatan, Banten harus antre mendapat air bersih akibat kekeringan sejak 1 bulan terakhir. Petugas BPBD memperkirakan kekeringan akan terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Sambil membawa galon dan ember kosong, warga mendatangi pembagian air bersih di Kampung Krocek, Kranggam, Setu, Tangerang Selatan. Warga pun harus antri di depan penampungan air untuk mengisi air bersih dan dibawa pulang. Bantuan air bersih diberikan karena sudah 1 bulan air di sumur dan pompa mengering. BPBD Tangerang Selatan mencatat di Kranggam Setu terdapat 2 titik lokasi yang mengalami kekeringan dengan total warga terdampak 120 kakak. Untuk kekeringan ya tanam ini udah hampir 1 bulan, Pak. Iya, makanya kan kalau di datar saya, kalau dia tanam itu airnya kekeringannya itu 1 bulan itu udah berkurang. Total 4.000 hingga 8.000 liter air bersih yang dibagikan. Sementara diprediksi kekeringan akan terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Setelah terjadi kendala, Badan Kepegawaian Negara memperbolehkan pelamar CPNS menggunakan materai tempel. Sebelumnya antrean terjadi di kantor pos lantaran pembelian materai elektronik secara online tidak bisa diakses. Warga memadati kantor pos di Medan untuk mendapatkan materai elektronik yang menjadi syarat pendaftaran CPNS. Pembelian secara daring tidak bisa dilakukan sementara pendaftaran CPNS akan segera tutup. Selain di Medan, antrian pelamar CPNS untuk membeli materai elektronik juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan materai sebagai pelamar CPNS ini sudah datang sejak pagi. Sementara pihak PT Pos Indonesia menyatakan antrian terjadi lantaran kendala di server.
Katanya dapat informasi dari TikTok, katanya kan coba kita download langsung. Terus sampai di sini gimana? Apa? Sampai di sini gimana di sini? Iya, ternyata crowded banget ya, antriannya banyak. Hari ini juga nggak dapat nomor antri. Sekarang lagi dari besok pagi. Harapannya semoga dapat materai-nya. Terjadinya kendala ini itu bukan dari internal kami, tapi memang dari servernya Peruri. Untuk Membeludaknya pelamar CPNS untuk mendapatkan materai elektronik di kantor pos ini sudah terjadi beberapa hari terakhir. Untuk menjaga ketertiban, PT Pos Indonesia menyiapkan nomor antrian dan formulir untuk melayani warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi dangdut Gita KDI maju dalam pemilihan daerah Pilkada Jawa Barat 2024. Diusung PKB, Gita mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Gitalis Dwi Natarina atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Gita KDI turut meramaikan panggung politik dalam Pilkada 2024. Diusung Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Gita mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Adang Ruhian. Wanita kelahiran 10 Oktober 85 ini pertama kali dikenal publik setelah meraih juara dalam ajang kontes dangdut TPI KDI periode kedua tahun 2005. Tidak puas hanya berkarir di dunia hiburan, Gita memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Tahun 2011, Gita juga pernah dilantik menjadi anggota DPR menggantikan Cecep Syafruddin yang meninggal dunia. Saat itu, Gita duduk di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Namun pendangdut Gita juga pernah gagal menjadi anggota legislatif DPR RI tahun 2014. Gita juga maju menjadi calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 10, tapi gagal. Dengan majunya Gita KDI sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat, semakin menambah deretan artis yang maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Semoga tidak hanya modal popularitas ya, tapi juga gagasan memajukan daerah. Puluhan warga di Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah menghakimi pemilik rumah di Desa Karangsari. Warga kesal karena pemilik rumah berbelit-belit saat diinterogasi terkait obat terlarang yang marak beredar di desa itu. Beruntung sebelum situasi memanas, keributan mereda. Sementara warga menemukan ratusan paket obat terlarang jenis Heximer yang berada di dalam kamar rumah. Warga kemudian membawa 2 orang yang diduga pengedar obat terlarang serta ratusan paket obat siap jual. Harapan kami dari pemuda khususnya Karangmoncol, saya pengen khususnya Karangmoncol itu bebas dari narkoba, miras. Itu. Jadi saya minta dukungan dari pihak kepolisian yang punya wewenang, dari ABRI yang punya wewenang. Gitu. Warga mengaku akan terus melakukan penggerbekan untuk mencari pengedar lainnya yang tetap melakukan praktik penjualan obat terlarang di wilayah desa mereka. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Paus Fransiskus hari ini meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Keberangkatan Paus Fransiskus dari Kedutaan Besar Vatikan Jakarta disambut haru ribuan umat Katolik. Pemirsa, baru saja bangsa Indonesia melepas kepergian pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang mana ini menjadi kunjungan terakhir di Indonesia yang sudah dimulai sejak tanggal 3 hingga 6 September 2024. Paus Fransiskus akan bertolak dari Indonesia menuju ke Papua Nugini melanjutkan tur Asia Pasifik dalam kunjungan apostoliknya, dan terakhir akan dilakukan di wilayah Singapura pada 11 hingga 13 September 2024. Warga Indonesia, khususnya umat Katolik, begitu antusias dan sangat haru dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia yang penuh dengan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Dan Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta tadi diantarkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dan juga sejumlah pimpinan umat Katolik seperti uskup, kemudian
beberapa perwakilan dari Kedutaan Vatikan, juga Dewan Pertimbangan Presiden, juga Ketua Konferensi Wali Gereja. Dan ini menandakan bahwa kehadiran Paus di Indonesia memberikan berkat khususnya bagi umat Katolik di Indonesia dan menjadi pesan perdamaian serta persatuan seluruh antar umat beragama di Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Galuh Pandu, Rama Romadona, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Bapak Paus, please bless. Bapak udah biar. Thank you, Bapak. Thank you. Amin. Thank you. Amin. Red flowers as a sign of peace and respect for dengan jingle kita sambil mengibarkan sapu tangan merah putih. Fondamentali e che ci permettono di Ya pemirsa, ratusan koleksi mainan mobil dipamerkan dalam pameran di salah satu mal di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Di sini anak-anak pun bebas bermain dengan lintasan yang sudah tersedia. Para pecinta Hot Wheels dimanjakan dengan pameran bertajuk Hot Wheels Driven to be Legendary yang digelar di Pusat Perbelanjaan Living World Alam Sutra. Acara yang berlangsung hingga 16 September 2024 di US Atrium juga menawarkan produk Hot Wheels diskon hingga 50%. Selain bebas bermain Hot Wheels dengan trek, ada juga mobil Honda Civic ST Lodi Cars edisi spesial ukuran 1:1. Pameran tersebut ini memberikan suatu permainan atau track yang belum tentu setiap orang tua punya. Jadi setiap anak itu jadinya dia bisa berkreasi main. Jadi kita ada diorama race itu kompetisi, nanti juga akan ada dia sendiri. Dan kalau misalnya bagi pengunjung yang suka konten sosial media, nah ini tuh bisa ngeliput juga, nah nanti bisa dapat hadiah juga di situ. Beragam keseruan bisa dinikmati termasuk melihat para kolektor Hot Wheels dan eksklusif Hot Wheels News Dash Unboxing pada 7 dan 14 September 2024. Petinju dunia asal Indonesia, Daud Yordan bakal kembali naik ring dalam laga Khatulistiwa pada 7 September besok. Daud ditantang petinju asal Argentina, Hernan Leandro Carrizo. Setelah 2 tahun vakum, Daud Yordan akan kembali naik ring. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan jelang pertandingan di Gor Terpadu Ayani, Pontianak. Pertandingan ini memperebutkan gelar dunia badan tinju IBA pada kelas ringan super. Penantang Daud, petinju asal Argentina Hernan Leandro Carrizo memiliki catatan rekor 18 kali menang dan 1 kali kalah. Sedangkan Daud sudah mengoleksi 42 kemenangan dan 4 kali kalah. Ajang bertajuk Laga Khatulistiwa ini akan ditayangkan di MNC TV pada Sabtu 7 September 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. MNC TV juga akan menyiarkan pertandingan pembuka antara Ongen Saknosiwi asal Indonesia berhadapan dengan Shivam Sharma asal India. ada lagi pengalaman yang lain.